Soviet dan Indonesia pasca Perang Dunia Kedua mulai berkembang dengan pesat sejak keduanya menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950. Waktu itu, Uni Soviet membutuhkan sekutu, sedangkan Indonesia membutuhkan dukungan dalam menyingkirkan sisa-sisa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ada satu simbol kemesraan antara kedua negara pada masa itu. Ya, inilah sejarah KRI Irian 201. Puncak kemesraan antara Uni Soviet dan Indonesia berlangsung pada awal tahun 1950-an, yaitu pada saat Uni Soviet membangun Angkatan Bersenjata Indonesia dari nol. Uni Soviet bahkan mengirimkan angkatan bersenjatanya ke Indonesia. Di antara peralatan militer yang mengeluarkan biaya berkisar $1 miliar AS, yang paling menonjol adalah proyek Cruiser 68 bis Ordzhonikidze yang dinamakan sebagai KRI Irian 201. Sejarah kapal ini tidak hanya melibatkan peran strategis dalam menguatkan Angkatan Laut Indonesia, tapi juga mengilustrasikan kompleksitas dinamika geopolitik dan diplomasi pada era tersebut. Kapal ini menjadi kapal perang Soviet yang pertama dalam sejarah pasca peperangan yang dialihkan kepada negara asing. Namun, sejarah kapal ini dimulai dari awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Waktu itu, ribuan kilometer jauhnya dari Indonesia, para insinyur Soviet ditugaskan membangun armada Indonesia yang lemah pasca perang. Proyek 68 bis memiliki banyak hal unik. Untuk pertama kalinya, insinyur Soviet menggunakan teknologi pengelasan pada lambung kapal dan pengelasan satuan badan kapal yang berbobot 100-150 ton. Pada akhirnya, terciptalah serangkaian kapal perang yang sama sekali berbeda dengan armada negara asing lainnya. Kapal perang ini mengangkut meriam kaliber kecil, yaitu meriam kaliber 150 mm sebagai pengganti kaliber 203 mm yang diimbangi dengan performa yang baik. Karena menggunakan senjata kaliber kecil, kapal pun menjadi lebih ringan sehingga bisa meningkatkan survivabilitas kapal. Raksasa ini mengangkut 12 meriam utama kaliber 152 mm, 12 meriam kaliber 100 mm, dan 32 meriam kaliber 37 mm. Selain itu, kapal ini mampu mengangkut hasil tambang dan membawa 2 set torpedo tabung kaliber 533 mm. Kapal Ordzhonikidze adalah kapal ketiga dalam rangkaian seri dan dinamai untuk menghormati revolusioner pada politikus Soviet Grigori Ordzhonikidze. Kapal Angkatan Laut Soviet ini mulai bertugas pada tahun 1952. Walau masa bakti kapal ini cukup singkat, hanya 10 tahun menjadi bagian dari Angkatan Laut Uni Soviet, kapal ini setidaknya pernah 2 kali masuk dalam sejarah Perang Dingin. Kejadian pertama terjadi pada saat kunjungan pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, di Portsmouth dengan Ordzhonikidze. Saat itu, penyelam strategis Inggris menyelam ke bawah kapal Ordzhonikidze. Sebetulnya, nggak ada yang tahu dengan pasti tujuan tindakan ini. Tapi, menurut versi lain, mereka ingin memasang bom. Namun, hal ini justru berujung pada kematian salah satu pengunjung, yaitu perenang Angkatan Laut Kerajaan Inggris sekaligus intelijen M16, Lionel Crabb. Tanpa kepala dan tangan, jenazah Crabb ditemukan 14 bulan setelah kejadian tersebut. Episode kedua adalah titik balik nasib kapal tersebut dan segala hubungan yang berkaitan antara Uni Soviet dan Indonesia. Namun, hanya sedikit yang kita ketahui mengenai seperti apa sebenarnya peran Soviet dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia di dunia. Petualangan kebijakan luar negeri Soviet dimulai dengan kunjungan Nikita Khrushchev ke Indonesia pada bulan Februari 1960. Selama kunjungan tersebut, Khrushchev menandatangani perjanjian untuk penyediaan kapal, pesawat, helikopter, tank, dan senjata lain. Tidak diragukan lagi, yang paling mahal di antara daftar tersebut ialah kapal penjelajah Ordzhonikidze. Kapal ini berangkat ke Indonesia pada bulan April 1962. Hanya selang 4 bulan sebelum berakhirnya operasi kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia yang pada saat itu tidak mau dilepaskan oleh Belanda. Dari sini, peran Uni Soviet dalam momen-momen ini sangat jelas terlihat. Menurut publikasi terakhir yang muncul di media Rusia, pada masa itu Uni Soviet tidak hanya berkomitmen untuk menyediakan pesawat tempur dan peralatan lainnya untuk menyiapkan militer Indonesia. Para perwira dan tentara Soviet terlibat di sebagian pos perang di kapal perang dan kapal selam. Uni Soviet bahkan berhadapan dengan sekutu Belanda di NATO, yaitu Inggris dan Amerika, dengan pilihan antara kemerdekaan Indonesia atau dimulainya Perang Dunia Ketiga. Namun, ternyata mitra Belanda, yaitu Inggris dan Amerika, tidak mau memperjuangkan kepentingan Belanda di Indonesia. KRI Irian 201 menjadi titik fokus dalam upaya Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan lainnya. Dengan teknologi mutakhir saat itu, termasuk penggunaan teknik pengelasan yang maju, kapal ini dilengkapi dengan senjata-senjata yang canggih yang menjadikannya salah satu kapal perang paling modern pada zamannya.
Keberhasilan proyek ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas militer Indonesia, tapi juga menunjukkan komitmen Uni Soviet dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan nasional Indonesia. Dengan adanya KRI Irian 201, Indonesia mendapatkan keuntungan strategis yang signifikan. Kapal ini bukan hanya sebagai alat pertahanan, tapi juga representasi solidaritas dari negara-negara yang berjuang melawan kolonialisme. Dengan pengiriman kapal perang ini, Uni Soviet secara terbuka menentang campur tangan Belanda yang didukung oleh sekutu NATO, menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan nasional di seluruh dunia. Pada akhir masa bakti Ordzhonikidze, KRI Irian menjadi saksi bisu runtuhnya hubungan Soviet dan Indonesia. Setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September dan pemerintahan baru mulai berkuasa, Soeharto membubarkan Partai Komunis dan memberlakukan sensor ketat di seluruh negeri. Akibatnya, simbol persahabatan Soviet dan Indonesia berubah menjadi penjara bagi para pembangkang. Pada tahun 1972, kapal tersebut dilucuti dan penjualan kepada pemerintahan Indonesia pun dibatalkan. Walau bisa dibilang bukan kisah yang happy ending, sejarah KRI Irian 201 mencerminkan lebih dari sekadar sebuah kapal perang. Kapal ini menjadi simbol kekuatan, kemitraan strategis, dan dinamika politik global pada masa Perang Dingin. Kontribusi Soviet dalam membangun dan mengirimkan kapal perang ini ke Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan Indonesia, tapi juga menandai peran penting Uni Soviet dalam mendukung perjuangan kemerdekaan nasional di dunia. Meskipun hubungan ini tidak berlangsung lama, warisan dari KRI Irian 201 terus hidup dalam sejarah diplomasi dan pertahanan Indonesia-Rusia. Saya Gisela Tessa untuk Fugosti Asumsi.